Nenek tua dan ikan gabus. Dahulu kala ada seorang nenek tua yang sangat miskin. Pakaiannya hanya yang melekat di badannya. Itu pun sudah compang-camping. Pekerjaan sehari-hari nenek tua itu sebagai pencari kayu bakar di hutan untuk ditukarkan dengan makanan. Pada saat musim kemarau, di hutan itu banyak sungai yang kering dan kekurangan air. Nenek tua pun pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ketika sampai di hutan, nenek tua itu melihat banyak sekali ikan gabus di tempat yang kekeringan. Mereka sedang menggelepar-gelepar. Ia begitu gembira. Mungkin ini rezekiku, aku akan merasakan lezatnya daging ikan gabus. Nanti aku akan goreng sebagian dan sebagian lagi akan aku jual, ujarnya membatin. Lalu ia pun jongkok sambil menyaksikan ikan-ikan gabus yang menggelepar-gelepar itu. Namun lama-kelamaan nenek tua itu berubah niat. Ia menjadi iba. Akhirnya ia mengurungkan niatnya mengambil ikan-ikan gabus itu. Ia hanya diam sambil memandangi ikan-ikan gabus yang tiada berdaya itu. Tapi nenek tua itu terkejut. Tiba-tiba ia mendengar ada seekor ikan gabus yang paling besar bisa bicara layaknya manusia. Ya Allah, berilah hamba hujan, ujarnya. Tak berapa lama turunlah hujan lebat. Akhirnya nenek tua itu berteduh di bawah pohon. Sementara air hujan makin banyak memenuhi kembali kolam yang sebelumnya kering. Ikan-ikan gabus pun berenang-renang dengan girangnya. Pulanglah nenek tua itu. Sepanjang perjalanan ia memikirkan tingkah laku ikan gabus yang besar tadi. Kalau aku minta uang kepada Allah seperti ikan gabus tadi, minta hujan mungkin diberinya, pikirnya. Sesampai di rumah, nenek tua itu terus memohon diberikan uang kepada Allah. Ia duduk bersimpuh sambil menengadahkan tangannya. Ya Allah, berilah hamba uang. Ia terus memohon kepada Allah. Ia sangat percaya bahwa Allah itu ada. Nenek tua itu terus berdoa sampai larut malam. Ternyata apa yang dilakukan oleh nenek tua itu didengar oleh seorang tetangganya yang kaya raya. Hai nenek tua, jangan mengganggu orang tidur. Allah enggak bakal memberikan uang kepadamu. Mending kamu pergi ke hutan cari kayu bakar. Itulah rezekimu, cara si kaya raya dengan jengkelnya. Tapi nenek tua itu tidak menggubris kemarahan si kaya raya itu. Ia terus saja mohon kepada Allah sambil menengadahkan tangannya. Tiba-tiba si kaya raya itu mengambil pecahan genting dan kaca, kemudian memasukkannya ke dalam sebuah karung. Ia naik ke atas rumah nenek tua itu, lalu dijatuhkannya karung itu tepat mengenai tubuhnya. Hai nenek tua bangga, inilah uang yang kau minta, ujarnya. Kemudian ia turun dan mengintip apa yang akan terjadi. Nenek tua itu ternyata pingsan, namun tak berapa lama ia pun sadar, lalu segera memeluk karung itu. Saat dibukanya karung itu, nenek tua itu sangat terkejut. Ternyata karung itu berisi uang, emas, dan perak banyak sekali. Seketika si nenek tua itu menjadi orang kaya raya, bahkan kekayaannya melebihi dari kekayaan tetangganya itu. Tetangga nenek tua yang kaya raya itu iri hati, lalu ia memerintahkan pelayannya agar tengah malam nanti menjatuhkan 2 karung berisi pecahan kaca dan genting tepat mengenai dirinya. Saat tengah malam, si kaya raya itu memohon dengan menirukan apa yang pernah dilakukan oleh nenek tua itu. Ya Allah, berilah hamba uang yang banyak. Kemudian pelayannya segera menjatuhkan 2 karung pecahan kaca dan genting tepat mengenai badan orang kaya yang setengah itu. Ia pun pingsan. Tak lama orang kaya itu pun sadar. Setelah sadar, ia memeluk kedua karung itu dengan tangannya yang terluka dan patah. Lalu ia membuka karung itu. Alangkah kagetnya orang kaya yang serakah itu. Ternyata pecahan kaca dan genting itu tidak berubah menjadi uang, emas, dan perak. Ia sangat sedih melihat kenyataan itu. Ini harta bendanya habis dijual untuk makan dan berobat. Namun untungnya masih ada orang yang mau menolongnya, yaitu nenek tua yang sudah menjadi orang kaya raya.